Oke, yang pertama ada latar belakang. Perusahaan yang berkembang membutuhkan perluasan wilayah melalui agen dan kantor cabang untuk meningkatkan pemasaran, distribusi, dan layanan. Perluasan ini menimbulkan hubungan akuntansi yang lebih kompleks antara kantor pusat dan unit operasional, mulai dari pencatatan transaksi, pengendalian modal kerja, hingga penyusunan laporan keuangan gabungan. Kompleksitas semakin meningkat ketika cabang berada di luar negeri sehingga diperlukan pemahaman mengenai metode penjabaran mata uang dan eliminasi akun timbal balik. Oleh karena itu, pemahaman akuntansi di pusat cabang menjadi penting agar informasi keuangan tersaji secara tepat, akurat, dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, yang pertama, agen penjualan dan cabang. Perusahaan melakukan pemetaan wilayah promosi untuk mengetahui market share dan menentukan strategi perluasan pasar. Ketika target pasar telah jelas, perusahaan dapat membuka kantor agen atau kantor cabang. Agen hanya bertugas mencari, membeli, dan menerima pesanan, sedangkan seluruh penawaran dan pembayaran ditangani oleh pusat. Sementara itu, kantor cabang memiliki kewenangan lebih luas karena dapat melakukan penawaran langsung kepada konsumen serta menjalankan aktivitas operasional secara lebih mandiri. Lalu ada karakteristik kantor cabang. Yang pertama, kantor cabang merupakan bagian yang satu kesatuan dengan kantor pusat dan seluruh operasionalnya dipertanggungjawabkan kepada pusat. Lalu yang kedua, cabang tidak hanya menerima pesanan, tetapi juga berkoordinasi dengan pusat untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu yang ketiga, investasi dari pusat mencakup bukan hanya modal, tetapi seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan cabang sejak awal berdiri. Untuk karakteristik agen, yang pertama, agen memiliki struktur organisasi yang terpisah dari pusat dan bertanggung jawab kepada pengelola agen, bukan kepada kantor pusat. Lalu yang kedua, agen berperan dalam kegiatan pemasaran produk. Dan yang ketiga, investasi dari pusat bersifat terbatas, yaitu hanya berupa pemberian modal kerja. Lalu yang kedua ada hubungan kantor pusat dan agen. Pembukuan agen bersifat sederhana karena hanya membutuhkan buku kas untuk menerima, menggunakan, dan juga mengisi kembali modal kerja dari kantor pusat, serta mencatat pengeluaran operasional. Kantor pusat mencatat laporan laba rugi terkait penjualan melalui agen dengan dua alternatif. Yang pertama, menggabungkan laba rugi seluruh agen, atau yang kedua, memisahkan laba rugi setiap agen secara individual. Yang ketiga, akuntansi untuk agen. Agen penjualan berfungsi sebagai unit pemasaran lokal yang berada di bawah pengawasan kantor pusat dan tidak menyimpan persediaan, kecuali sampel produk. Semua pesanan yang diterima agen harus disetujui dan dipenuhi oleh kantor pusat. Sistem akuntansi agen menggunakan metode kas kecil dengan impress bond system, di mana modal kerja diberikan oleh pusat melalui cek. Setiap penggunaan dana dicatat oleh pusat pada akun kas kecil agen, termasuk apabila pusat memberikan aset non kas kepada agen. Dokumen akuntansi untuk agen sepenuhnya dibuat oleh kantor pusat. Agen hanya menerima fasilitas terutama modal kerja berupa uang tunai dan wajib melaporkan setiap penggunaannya kepada pusat. Dalam mencatat aktivitas agen, kantor pusat dapat menggunakan dua metode. Yang pertama, penggabungan laba rugi. Pendapatan dan beban agen tidak dipisahkan dari kantor pusat sehingga laba rugi agen tidak dapat diketahui secara khusus. Lalu yang kedua, pemisahan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban agen dipisahkan dari pusat. Setiap laba rugi masing-masing agen dapat dihitung. Nah, metode ini memerlukan rekening khusus seperti modal kerja agen, penjualan agen, HPP agen, biaya pemasaran, serta biaya administrasi dan umum. Jika terdapat banyak agen, setiap akun diberi nama sesuai lokasi atau kode agen. Oke, yang keempat, akuntansi kantor cabang.
Hubungan kantor pusat dan cabang menyerupai hubungan investor dan investe, sehingga keduanya menyusun pencatatan akuntansi masing-masing dan menghasilkan dua laporan keuangan yang digunakan untuk keperluan internal. Nah, untuk pihak eksternal, perusahaan menyusun laporan konsolidasi yang menggabungkan informasi pusat dan cabang. Setiap transaksi antar pusat dan cabang dicatat oleh kedua belah pihak, dan pusat harus mencantumkan nama cabang terkait pada akun yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi kantor cabang. Akuntansi kantor cabang biasanya menggunakan dua sistem sebagai berikut. Yang pertama, sistem sentralisasi, yaitu pembukuan cabang dikelola penuh oleh kantor pusat sehingga mirip pencatatan pada agen. Sistem ini digunakan untuk cabang yang dekat dengan pusat atau masih memiliki aktivitas kecil. Yang kedua, sistem desentralisasi. Cabang mencatat sendiri seluruh transaksi dan menyusun laporan keuangan secara mandiri karena memiliki aktivitas yang lebih luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan gabungan pusat dan cabang. Yang pertama, laporan posisi keuangan gabungan. Satu, melakukan eliminasi terhadap saldo rekening, RK pusat dan RK cabang, dan hutang piutang pusat cabang. Yang kedua, melakukan penjumlahan terhadap saldo rekening aset dan hutang. Yang kedua, laba rugi, melakukan eliminasi terhadap pengiriman barang pusat dan pengiriman barang cabang dan rekening pendapatan dan biaya pusat cabang. Yang kedua, melakukan penjumlahan terhadap saldo pendapatan biaya. Terakhir, saya akan membahas tentang isu-isu khusus dalam akuntansi cabang dengan sistem desentralisasi, terutama transfer antar cabang, pengiriman barang antar cabang, dan pengiriman barang dengan harga jual atau harga pokok. Yang pertama, transfer antar cabang. Jika salah satu cabang kekurangan dana operasional, cabang tersebut dapat meminjam dana dari cabang lain dengan persetujuan kantor pusat. Semua transaksi dicatat oleh kantor pusat dan dicerminkan pula dalam pembukuan masing-masing cabang. Yang kedua, pengiriman barang antar cabang. Pengiriman barang antar cabang dilakukan untuk mengatasi kekurangan atau kelebihan persediaan di suatu cabang. Proses ini menimbulkan biaya transportasi yang dapat ditanggung cabang pengirim, cabang penerima, atau kantor pusat. Selisih biaya pengiriman akan dicatat sebagai selisih biaya transportasi antar cabang dan memengaruhi laba rugi cabang penerima. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Di dalam menjabarkan laporan keuangan yang disajikan di dalam mata uang asing ke dalam mata uang domestik tersebut terdapat metode, yaitu yang pertama, current rate method. Yang kedua, non-currency rate method. Yang ketiga, current non-current method. Yang keempat, monetary method. Yang kelima, temporary method. Oke, materi selanjutnya itu current rate method. Itu ada dua. Yang pertama, rekening timbal balik, dan yang kedua, rekening non timbal balik. Untuk rekening timbal balik akan dijabarkan berdasarkan kurs pada tanggal neraca, termasuk dalam kelompok ini adalah kantor pusat dan pengiriman barang dari kantor pusat. Dan yang kedua itu rekening non timbal balik. Semua rekening yang tidak termasuk timbal balik akan dijabarkan berdasarkan tingkat kurs pada tanggal neraca. Dan yang kedua itu non-current rate method. Pada metode ini, laporan keuangan dalam mata uang non-fungsional harus terlebih dahulu dinilai ulang ke mata uang fungsional. Setelah dinilai kembali, proses penjabaran dilakukan dengan cara yang sama seperti current rate method.
Yang ketiga itu current atau non-current method. Dalam metode ini, untuk penjabaran laporan keuangan kantor cabang dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, rekening neraca lancar. Rekening lancar akan dijabarkan berdasarkan kurs pada tanggal neraca. Yang kedua itu rekening neraca tidak lancar. Rekening tidak lancar akan dijabarkan berdasarkan kurs historis. Dan yang terakhir itu rekening rugi laba. Rekening rugi laba akan dijabarkan berdasarkan kurs rata-rata tertimbang. Yang keempat itu monetary atau non-monetary method. Metode ini membagi akun menjadi 3 kelompok. Yang pertama, rekening moneter dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal neraca. Yang kedua itu rekening non-moneter dijabarkan kurs historis atau kurs saat transaksi terjadi. Yang ketiga itu rekening laba rugi dijabarkan menggunakan kurs rata-rata tertimbang. Dan yang terakhir itu temporary method. Metode ini membagi akun menjadi 3 kelompok. Yang pertama, rekening berbasis harga pokok historis dijabarkan menggunakan kurs historis. Yang kedua itu rekening berbasis nilai pasar atau nilai masa depan dijabarkan dengan kurs pada tanggal neraca. Dan yang terakhir itu rekening laba rugi dijabarkan menggunakan kurs rata-rata. Selanjutnya, akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing. Itu ada 2, yang pertama pada tanggal transaksi dan yang kedua pada tanggal neraca. Pada tanggal transaksi ini aktiva, utang, pendapatan, atau biaya akan dicatat berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. Dan yang kedua itu pada tanggal neraca, apabila kurs mengalami perubahan, maka nilai piutang atau piutang yang dinyatakan dalam mata uang asing tersebut nilainya di dalam mata uang domestik akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut harus diakui sebagai laba atau rugi, yaitu nilai piutang bertambah diakui sebagai laba, nilai piutang berkurang diakui sebagai rugi, nilai utang bertambah diakui sebagai rugi, dan nilai utang berkurang diakui sebagai laba. Selanjutnya, 3 pada tanggal jatuh tempo pelunasan. Pelunasan piutang dalam mata uang asing dapat menimbulkan selisih kurs jika jumlah pelunasan lebih besar dari nilai buku muncul laba, dan jika lebih kecil muncul rugi. Pelunasan utang juga menghasilkan selisih kurs. Pembayaran yang lebih besar dari nilai buku menimbulkan rugi, sedangkan pembayaran yang lebih kecil menghasilkan laba. Dalam akuntansi Indonesia, selisih kurs tertentu dapat dikecualikan pengakuannya, khususnya yang timbul dari devaluasi atau transaksi swap. Selanjutnya ada studi kasus, di mana PT Makmur Sentosa memiliki kantor pusat atau KP dan kantor cabang atau KC Semarang. Karena mereka memakai sistem desentralisasi, di buku akan ada akun kembar yaitu RK cabang di KP dan RK pusat di KC. Saldo 2 akun ini harus kita hilangkan nantinya. Dari neraca saldo awal, KP dan KC ini masing-masing sudah seimbang. Total aset dan modal mereka nanti akan kita gabungkan. Nah, sebelum digabungkan ada 2 masalah yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu rugi kurs. KP punya utang dalam euro. Saat utang dicatat, kursnya itu sebesar Rp16.000. Tapi di akhir tahun kursnya naik menjadi Rp16.500. Karena kurs naik, utang kita ke luar negeri jadi lebih mahal dan ini dinamakan rugi kurs. Perhitungannya yaitu kenaikan sebesar Rp500 dikali Euro hasilnya Rp5.000.000, di mana ini merupakan rugi kurs. Rugi ini akan kita kurangi dari laba KP dan kita tambahkan ke utang usaha. Masalah kedua yaitu laba belum terrealisasi. KC membeli barang dari KP, tapi barangnya masih di gudang KC. Nah, KP ini menjual ke KC memakai markup 25% dari cost. Dalam laporan gabungan, kita tidak boleh mengakui laba dari penjualan internal. Jadi laba ini harus kita eliminasi. Perhitungannya, harga barang di KC itu sebesar Rp50 juta. Karena ada markup 25% dari cost,
Berarti 50 juta rupiah ini sama dengan 125% cost. Setelah dihitung, laba yang harus kita buang atau eliminasi adalah 10 juta rupiah. Laba ini dikurangi dari laba KP dari persediaan KC. Lalu yang selanjutnya yaitu jurnal yang wajib kita buat di kertas kerja. Yang pertama, eliminasi RK, yaitu menghilangkan akun kembar. Kita mendebitkan RK pusat sebesar 300 juta dan mendebitkan laba bersih KC sebesar 40 juta rupiah. Dan di posisi kreditnya yaitu ada RK cabang sebesar 340 juta rupiah, di mana ini penjumlahan dari 300 juta dan 40 juta. Lalu yang kedua, eliminasi laba belum terrealisasi. Di posisi debit ada laba bersih KP sebesar 10 juta rupiah dan kredit persediaan sebesar 10 juta rupiah. Dan yang ketiga yaitu pengakuan rugi kurs. Di debit ada laba bersih KP sebesar 5 juta rupiah dan di posisi kredit ada utang usaha sebesar 5 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu ada laporan keuangan gabungan. Kita bisa melihat hasilnya di kertas kerja. Kolom paling kanan adalah hasil akhirnya atau gabungan. Di sisi aset, RK cabang sudah pasti nol karena sudah kita eliminasi. Nah, persediaan yang di KP dan KC dijumlahkan lalu dikurangi eliminasi sebesar 10 juta rupiah. Jadi totalnya sebesar 140 juta rupiah. Total aset gabungan adalah 1.540 juta rupiah. Di sisi liabilitas dan modal ada utang usaha yang dijumlahkan lalu ditambah 5 juta rupiah dari rugi kurs, totalnya sebesar 235 juta rupiah. Dan di akun RK pusat juga nol karena sudah dieliminasi. Lalu yang ketiga ada laba bersih gabungan, di mana perubahannya itu dari total laba awal itu kan 90 juta rupiah. Nah, itu dikurangin 55 juta dari total eliminasi, di mana yang tadi 10 juta itu ditambah 5 juta lalu ditambah 40 juta. Hasilnya ini laba bersih gabungan tinggal 35 juta. Ini dari 90 juta itu laba awal dan dikurangin 55 juta dari total eliminasi. Dan total liabilitas dan modal gabungan itu sebesar 1.540 juta rupiah. Di mana di laporan posisi keuangan ini total aset sudah sama dengan total liabilitas dan modal. Kesimpulannya, materi ini menjelaskan bahwa agen dan cabang memiliki perbedaan dalam peran dan pencatatan akuntansi. Agen hanya melakukan pemasaran dan tidak menyusun pembukuan lengkap, sehingga semua pencatatan dilakukan oleh kantor pusat. Kantor cabang memiliki kewenangan lebih luas, mencatat transaksi sendiri dan hubungan dengan pusat menimbulkan akun timbal balik yang harus dieliminasi saat menyusun laporan keuangan gabungan. Untuk cabang luar negeri, laporan keuangan harus dijabarkan ke mata uang kantor pusat menggunakan metode tertentu dan selisih kurs harus diakui dengan tepat. Intinya, materi ini menekankan pentingnya pengaturan pencatatan yang jelas agar laporan konsolidasi dapat disajikan secara akurat.